Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berkumpul kembali sebagaimana biasa dengan pengajian kajian yang telah ditentukan. Karenanya tentu kita bersyukur dan terima kasih kepada jamaah yang telah mengikuti pengajian kita di masjid ini pada tiap malam yang telah terisi semuanya. Mudah-mudahan kita akan menambah bekal amal dalam rangka mempersiapkan diri menuju negeri yang paling panjang, menuju negeri yang kekal, menuju negeri itu jauh berbeda dengan dunia yang sekarang kita diami. Jamaah yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, judul pada malam hari ini adalah berkenaan dengan wakaf. Karena masalah wakaf sangat berhubungan juga dengan si wakif. Si wakif diantaranya adalah orang yang telah memberi wakaf, yaitu pewaris, yaitu orang yang meninggal yang masa hidupnya telah memberi sebahagian tertentu untuk wakaf. Wakafnya telah ditentukan baik untuk kemaslahatan umat dan khusus juga untuk sesuai dengan kehendak si wakif itu sendiri, yang selama hidupnya merasakan perlu diberikan wakaf untuk kelanjutan sesuatu yang diinginkan. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya wakaf ini adalah sesuatu yang penting tapi dilupakan. Kita anggap penting karena wakaf telah terbukti dalam sejarah sangat berfungsi, sangat berperan dalam rangka membangun agama kita ini, dalam rangka membangun ekonomi umat. Maka karenanya wakaf bisa disebut sebagai potensi besar ekonomi umat. Nah, di samping zakat sudah juga dijelaskan. Az-zakatu kantaratul Islam, zakat sebagai sumber ekonomi umat Islam. Maka zakat adalah sesuatu yang telah melahirkan, memperlihatkan dalam sejarahnya betapa besar peranan wakaf. Jamaah berbahagia, kehadiran wakaf sebenarnya sudah sejak awal. Bahkan zakat sendiri pada masa Makkah, periode Makkah itu kurang aktif, kurang diberdayakan. Kenapa? Karena kesadaran memberi wakaf lebih besar dibandingkan dengan harta-harta lainnya. Dan ini dapat disimak, dapat ditandai dari kekuatan Islam yang lazimnya ditentukan oleh faktor ekonomi. Lebih-lebih pada masa Rasulullah terjadi perang 63 kali yang besar yang dipimpin, yang hadir beliau, yang banyak hadir beliau, tetapi umumnya perang itu adalah dimenangi oleh umat Islam. Tentu saja kenapa bisa menang? Karena mereka itu memiliki ekonomi yang kuat. Karena tidak ada sebuah negeri yang dia akan kuat tanpa ditunjang oleh ekonomi yang baik.
Maka karenanya sudah terbukti bahwa wakaf itu sangat penting. Yang penting ini sekarang sudah dilupakan. Bahkan sudah jarang kita melihat orang memberi wakaf, kecuali daerah tertentu, tempat tertentu. Karena ada perasaan bahwa wakaf tidak tertib selama ini. Ada wakaf yang wakaf kadang-kadang setelah meninggal almarhum atau sekurang-kurangnya pada masa tertentu, zakaf itu tidak berfungsi lagi, sudah dikuasai oleh ahli waris. Maka inilah pertama kita terangkan wakaf hubungan dengan ahli waris. Karena sering peran ahli waris juga menentukan keutuhan harta wakaf. Karena lazimnya ada juga dijumpai bahwa ahli waris mengurus kembali harta-harta wakaf itu dengan bermacam cara, bermacam alasan. Di samping alasan tidak tertib sehingga harta wakaf orang tuanya tidak digunakan pada tempatnya, tetapi di sisi lain juga telah beralih fungsi dari harta Tuhan menjadi harta pribadi. Dan inilah sebenarnya peran ahli waris dalam masyarakat sangat penting. Karenanya jamaah yang berbahagia, ada sesuatu yang paradigmanya sudah sangat keliru. Pertama, sering ahli waris menerjemahkan warisan tentang warisan. Warisannya adalah menjurus kepada masalah harta. Nah, sebenarnya hakikat ahli waris adalah peralihan di antaranya harta, tetapi yang kedua adalah wal hukuk, hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab generasi orang tua kepada tanggung jawab kepada beralih kepada anak-anaknya. Dengan demikian salah satu tugas ahli waris menyelesaikan hak-hak tanggung jawab ini. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan sesama saudaranya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan wasiat dan sebagainya. Nah, jamaah yang berbahagia, dengan demikian judul kita sebenarnya mengangkat kembali kepedulian kita terhadap harta orang tua yang telah diwakafkan. Ini dianggap penting. Kenapa? Karena orang tua yang meninggal dunia itu hanya itulah yang berhubungan dengan harta yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya. Kita sudah mendengar bagaimana bunyi hadis yang populer dibacakan, bahwa iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Apabila seorang meninggal, maka putuslah semua amal kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah itulah wakaf. Disebut jariah di sini beda dengan sedekah lain karena dia terus mengalir pahalanya walaupun sudah berakhir, sudah ratusan tahun, berjuta tahun. Nah, seperti kita melihat wakaf Habib Buga itu sudah ratusan tahun hartanya, tapi sampai sekarang masih dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, sehingga pahalanya tetap mengalir walaupun 400 tahun, bahkan sampai kiamat. Bahkan ada orang yang mencoba supaya tidak lagi dibagi kepada jamaah haji, supaya dimanfaatkan kepada yang lain. Kami rasa Arab Saudi inilah komit dengan prinsip-prinsip wakaf yang harus digunakan sesuai syarat si wakif, sesuai dengan peruntukan si wakif. Dan yang kedua kita sudah maklum, yaitu ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Kita seolah-olah ada sebuah panggilan bahwa memberi pendidikan kepada anak adalah bahagian dari amal yang tidak putus.
Seseorang yang berilmu, dia untuk ilmunya, untuk dia sudah mendapat sebahagian-bahagian yang tidak putus, juga orang tuanya. Karena dari awal dia adalah dibiayai, dibantu, dididik oleh orang tuanya. Maka orang tua yang menjaga pendidikan anak-anak itu adalah sebuah sumbangan, sebuah amal yang terus mengalir. Dan di dalam hal ini tentu saja kita juga sudah melihat sebuah hadis yang jumlahnya 27 masalah, yang diantaranya menyatakan badlul ilmi li ahli qurbatun yunazzilu manzilatal akhyar. Artinya memberi ilmu, mencurahkan, mendidik anak-anak ahli keluarganya adalah sebuah pendekatan, sebuah pengorbanan pengorbanan dari orang tua kepada anak. Dan selanjutnya anak-anak itu yunazzilu manzilatal akhyar, karena ilmu yang diberikan kepada anak menempatkan anak itu pada tempat yang ia sukai masa depannya. Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, penting sekali pesan Rasulullah ini yang 3 ini. Dan yang terakhir adalah doa dari anak-anak. Coba bayangkan kita setiap saat dalam kubur, di mana saja setelah meninggal, pasti tidak sama dengan suasana di dunia. Selalu dalam upaya mencari keselamatan, mencari kedamaian, ketenangan. Maka faktor ini adalah sangat menunjang. Maka karenanya ada sebuah panggilan bahwa ahli waris juga harus menjaga harta-harta yang memiliki hak Tuhan. Ini adalah harta Tuhan. Bahkan kalau harta wakaf itu rusak, itu terserah kepada Tuhan. Bahkan ada kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, dibakar saja, karena itu tidak akan hilang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya pada malam hari ini, karena pentingnya masalah ini, kita ingin mencoba menerangkan tentang beberapa hal yang penting sekitar wakaf. Ini penting karena judul pelajaran kita bukan belajar tentang wakaf secara umum saja, tentang rukun dan syaratnya, tetapi problem yang berhubungan dengan wakaf. Karena hampir di mana-mana masalah wakaf ini belum selesai. Bahkan baru-baru ini kami sudah ditunjuk untuk merancang tentang ketentuan wakaf ini yang melalui pergub, peraturan gubernur. Ini sudah dirancang, insyaallah 10 hari lagi barangkali akhir bulan ini sudah selesai, dalam rangka menertibkan harta wakaf. Siapa yang mengurus wakaf, dan bagaimana orang yang menyimpang dengan wakaf, bagaimana si wakif yang telah mewakafkannya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita harus mengerti prinsip utama daripada wakaf. Pertama-tama kita harus memahami wakaf itu adalah, kalau bahasa Arab wakaf, kalau bahasa kita berhenti. Artinya wakaf itu adalah harta tertahan. Jadi harta tertahan yang tidak boleh dijual, yang tidak boleh dihibah, yang tidak boleh diwarisi. Maka utuh dia selama-lamanya. Maka harta sebenarnya, hakikat harta adalah yang dimanfaatkan oleh si meninggal itu, orang meninggal itu adalah harta wakaf. Karena harta wakaf itu utuh selama-lamanya. Maka ada istilah orang kampung, pena nekubah. Pena nekubah, apa yang bisa dibawa. Maka ada kesimpulan, orang yang menyimpan harta untuk wakaf ini
maka itu hartanya yang tinggal, itulah yang tinggal. Betapa banyaknya harta bermiliar barangkali, tapi tidak pernah diwakaf, tidak ada yang tinggal, yang lain sudah habis. Habis sementara dia tidak bisa memanfaatkan lagi. Dan yang kedua, setelah keturunannya bisa saja dijual, ditukar dan sebagainya, yang sehingga makna kita membawa harta kita tidak ada bermakna lagi. Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, harta wakaf adalah semacam harta yang ditetapkan oleh si wakif dengan tujuan dapat digunakan untuk kepentingan yang telah diperuntukkan. Ada kepentingan untuk pendidikan, ada kepentingan untuk kegiatan amal sosial. Bahkan sudah diumumkan, saya mendengar tadi oleh Presiden menyatakan ini akan ada wakaf. Saya belum memahami apa sasaran wakaf yang dirancang oleh pemerintah. Ini perlu juga kita menyimak, ya, apa latar belakang lahir wakaf oleh Presiden ini, sedangkan badan wakaf sudah ada, semuanya sudah berlaku. Bahkan ada informasi bahwa harta wakaf ke depan akan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Arti kepentingan umum bisa saja untuk membangun sarana umum, membangun jalan dan sebagainya. Dan pada prinsipnya kalau si wakif masyarakat itu tidak ada masalah. Tetapi kalau si wakif tidak masyarakat untuk kepentingan umum, kecuali kepentingan seseorang yang sangat dihormati dalam rangka menjalankan agama atau pada lembaga pendidikan dan sebagainya, harus diikuti. Jadi dengan demikian kita tidak perlu membahas apa rencana Pak Presiden tentang wakaf ini. Hanya ada sebuah rumus. Rumus kaidahnya apa? Al-umuru bimaqasidiha. Semua urusan tergantung tujuan. Kalau tujuannya jelas untuk kepentingan agama, berarti harus didukung. Tapi kalau jelas bukan untuk kepentingan agama, maka tidak perlu didukung. Kenapa? Karena tidak ada manfaat apa-apa dalam hal ini. Itu berarti bermakna sedekah. Maka ditukar saja. Apa tukar? Bukan istilah wakaf, istilah kepedulian umat, kepedulian masyarakat terhadap pembangunan. Jadi sedekah, sumbangan untuk pembangunan bangsa. Udah tidak ada masalah. Tetapi kalau memang tujuan kita menggunakan sarana-sarana agama untuk kepentingan duniawi, ini memang belum sejalan. Maka karenanya ada kaidah usul disebut at-tabaduru alamatul hakikah. Asumsi kesan umum terhadap wakaf yang ingin dirancang ini untuk apa? Kesan umum, kesan itulah yang memang dalam agama itu dianggap kesana. Maka karenanya kita menghimbau pemerintah untuk berhati-hati. Berhati-hati karena apa? Kalau memang salah, akhirnya akan menyebabkan program ini gagal. Karena lebih-lebih lagi masyarakat sudah merasa harta-harta agama ini akan berkurang. Di samping berkurang untuk perhatian, yang sudah ada juga akan berkurang. Seperti dana haji. Dana haji ini sudah digunakan untuk kepentingan lain. Walaupun sifatnya pinjaman, kita tidak tahu, tidak perlu kita kaji. Yang penting kesan-kesan inilah harus diluruskan sehingga umat Islam di Indonesia tetap memahami dan tidak perlu berselisih dengan pimpinan negara. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, yang penting kita bahas bukan wakaf yang dirancang oleh Presiden, tapi kedudukan wakaf kita yang dalam kedudukan Islam sangat penting.
Jamaah yang berbahagia, tentu saja ketika membahas masalah wakaf, tentu pertama dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya, memang dasar hukum tentang wakaf, nas tentang wakaf itu terbatas, tidak banyak. Ya. Tetapi walaupun tidak banyak, perannya, fungsinya sangat penting. Nah, jadi dalam surat Al-Hajj 77 dinyatakan wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu akan mendapat kemenangan. Jadi ayat ini cenderung membahas kebaikan. Dengan demikian, wakaf ini ada hubungan dengan perbuatan kebaikan. Perbuatan kebaikan akan melahirkan kemenangan. Dan ini pula lah yang menyebabkan negara-negara yang peduli wakaf, maka dia akan memperoleh kemajuan. Nah, kita melihat Mesir misalnya. Mesir itu wakaf itu diberdayakan mulai dari kampung, dari masjid, bahkan terkenal sekarang dengan dengan perguruan tinggi Al-Azhar. Perguruan tinggi Al-Azhar itu dibangun dengan harta wakaf. Sekarang bagaimana? Karenanya dikelola dengan sangat profesional, maka harta wakaf di Mesir bisa membiayai 4.000 mahasiswa luar negeri bebas biaya. Orang Indonesia berapa ribu sudah, bahkan hampir dikatakan hampir semua mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi adalah harta wakaf melalui hasil wakaf dari harta Al-Azhar yang bermula dari sebuah masjid. Yang bermula dari sebuah masjid yang sehingga sekarang sudah menghasilkan bermacam-macam proyek-proyek agama. Bahkan yang menarik, kemarin waktu kondisi ekonomi Mesir terganggu, maka ia pinjam pada harta wakaf Al-Azhar. Ini apa maknanya? Kalau di Aceh juga memiliki potensi ini. Nah, kenapa kita katakan potensi ini? Ada 19 wakaf orang Aceh di Arab. Nah, jadi saya waktu mengajar di Mahkamah Agung kepada calon-calon hakim, maka saya membaca beberapa literatur yang di sana disebutkan. Karena tentang syariat Islam, salah satu di antaranya adalah mengatur masalah wakaf. Maka dinyatakan bahwa di Arab ada 19 objek harta orang Aceh yang diwakafkan. Kenapa hanya Habib Buga saja? Karena diperuntukkan untuk jamaah haji. Maka karena diperuntukkan untuk jamaah haji, orang Arab komit dengan nilai-nilai si wakif. Jadi tidak pernah penyimpangan-penyimpangan. Kemana? Untuk jamaah haji. Selama masih ada orang naik haji, maka harta wakaf akan diberikan ke sana. Jadi bahkan yang lebih penting lagi, berkenaan dengan harta wakaf Haji Buga ini sekarang sudah berkembang, karena sudah dikelola dengan sangat profesional, sehingga mungkin dalam beberapa tahun ke depan orang Aceh tidak perlu lagi menyewa hotel, karena sudah ada milik sendiri yang diperuntukkan oleh wakaf Habib Buga itu. Jadi untuk jamaah haji 4.000 orang misalnya, itu sudah ditampung oleh hotel yang dibangun berdasarkan wakaf. Yang 18 lagi, kalau tidak salah, yang 18 lagi mana memang tidak diperuntukkan seperti haji, maka kita tidak melihat hasilnya. Itu kepentingan umum, apakah kependidikan, apakah bermacam-macam. Kepentingan orang Arab, termasuk diantaranya adalah manfaatnya untuk orang Aceh dan orang Indonesia. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan pengembangan ini, sebenarnya kalau kita mampu melihat potensi ekonomi di Aceh
dapat dimulai dari harta wakaf ini. Karena dengan harta wakaf dia utuh, berlaku sepanjang zaman, tidak dapat diuti-uti. Ya, bahkan ada rencana harta wakaf di Arab itu mau dialihkan dalam fungsi lain, maka komit dengan nilai agama. Karena di Arab itu ada menteri wakaf yang khusus mengurus tentang wakaf. Kita tidak ada menteri wakaf. Bahkan badan wakaf sendiri barangkali tidak berfungsi dengan baik. Jadi upaya untuk ini harus dipikirkan. Kenapa? Karena kesadaran umat untuk berwakaf besar sekali. Kenapa? Karena mereka masih menganggap bahwa harta wakaflah yang sangat membantunya, baik di dunia, demikian pula di akhirat. Selama di dunia dia sudah bersedekah. Man aqrada qardan hasanah fa yudha'ifahu. Kalau orang yang sudah meminjamkan hartanya untuk agama, maka Allah akan membalas berganda-ganda. Ini satu di dunia. Jadi maka orang wakaf tidak akan berkurang hartanya. Itu satu. Yang kedua, dia akan memanfaatkan harta wakaf sepanjang hidup di akhirat. Sejak setelah di dunia mendapat pahala, dalam kubur mengalir pahala, dan sampai akhirat. Maka betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa bahagianya orang yang sadar selama hidupnya dia memberi wakaf. Bahkan kami sudah mencoba untuk membudayakan harta wakaf ini. Kenapa dibudayakan? Karena kadang-kadang orang bukan tidak mau wakaf, tapi ragu tentang kedudukan wakaf. Ragu diganggu, ragu tidak dimanfaatkan, ragu dialihkan dan sebagainya. Tetapi kalau harta wakaf ini tertib, maka masyarakat akan kembali, akan menyumbang wakaf. Baru-baru ini, ini penting juga kami angkat. Baru-baru ini sudah ada deklarasi. Ini saya sangat kagum juga kepada beberapa inisiator yang digerakkan oleh 3 badan. 3 badan ACT, Aksi Cepat Tanggap Global Wakaf, kemudian Warisan Amal Darussalam Aceh, dan yang ketiga adalah diminta keterlibatan Masjid Oman. Mungkin fungsinya adalah bidang pengawasan dan sebagainya, dan lain-lain barangkali. Istilahnya sederhana dan sudah dideklarasikan, yaitu insaf wakaf 1000 sehari. Wakaf 1000 sehari. Kalau uang 1000, orang sering kalau uang 1000 itu hanya untuk jajan anak-anak aja. Itu pun tidak cukup. 1000 tidak mau dia, 1000, 2000. Tapi sekarang ada sebuah sistem wakaf 1000. Insaf wakaf 1000. Kenapa ini disebutkan insaf wakaf 1000? Coba dimulai yang sederhana. Maka semua kepala bank, Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga Bank Aceh. Jadi Bank Aceh memang sudah jelas Bank Syariah. Ini sudah dideklarasikan pada 1 Februari, pada 4 November yang lalu di Barbati. Di Barbati, yaitu beberapa pakar ekonomi yang memang sadar pentingnya masalah ini untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi. Caranya sederhana. Setiap seseorang nasabah bank, pegawai bank, dan partisipan menyumbang 1000 setiap hari. Yang 1000 itu tidak perlu dikirim, hanya menyatakan setuju dipotong melalui rekeningnya, Rp1.000 satu hari. Jadi sebulan 30.000.
Itu sengaja disebut 1.000. Bisa saja kami melihat ada yang menyatakan kalau begitu saya 10.000. Kalau pimpinan bank mungkin bisa lebih besar lagi. Jadi dari jumlah nasabah bank dan sebagainya, karena semua bank kalau memang ada 5.000 tambah dengan masyarakat juga 5.000, maka ada 10.000. 10.000 kalau uangnya 1.000 aja sudah 10 juta satu hari. Satu bulan 30 kali 10 300 juta. Artinya setiap bulan bisa merancang untuk kepentingan membangun kegiatan-kegiatan umat ini melalui wakaf insaf 1.000. Apabila ini ditangani dengan baik, maka akan bertambah. Tidak mau orang 1.000. Apa arti 1.000? Kuih saja anda dapat 1.000. Mungkin dinaikkan 2.000. Dan setelah berhasil, nanti akan mendorong masyarakat akan berlomba memberi wakaf lebih besar lagi. Lebih besar lagi ini semisal contoh apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di desa-desa, ya, desa masalah pertanian. Ini bagaimana membantu para petani. Jadi sifatnya membantu petani. Jadi wakafnya tidak habis. Contoh misalnya yang lebih mudah, di Banda Aceh ini banyak sekali mahasiswa yang tidak ada kamar tempat menginap, sehingga saya lihat itu berduyun-duyun mahasiswa mencari rumah yang kadang-kadang ada satu kamar itu 2 juta dan sebagainya. Jadi 2 juta ada yang per bulan dibayar dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kalau uang ini terkumpul dalam 1 bulan 300 juta dan ini diperuntukkan untuk membuat asrama yang belum ada rumah sewanya, dan tentu yang lainnya diatur, misalnya pengawasan anak-anak, pendidikan anak-anak di dalam asrama itu, bahkan bisa berfungsi sebagai pesantren atau dayah atau pendidikan lainnya, kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bermacam-macam ilmu yang kepada anak-anak yang menetap di sini, dan tidak disewakan, karena wakaf itu tidak disewakan atau disewakan untuk kepentingan pengembangan, karena boleh saja disewakan. Karena yang tidak boleh hilang innya, disewakan. Apalagi yang miskin memang dibebaskan dan sebagainya. Kalau ini jalan, mudah-mudahan ini sudah dirancang, apalagi ini ada kaitan dengan rencana gubernur tentang penertiban harta wakaf di Aceh. Barangkali ini sangat membantu sebuah terobosan. Memang lazim orang Aceh ada saja ide-ide baru, ide baru yang sehingga